Oke, ada orang mengatakan, technician separuhnya yang mengatakan bahwa icebox yang baru ini susah diperbaiki karena di dalamnya itu bukan macam yang icebox yang dulu, sebab komponen yang terdapat di dalamnya itu mempunyai PC board. Kalau dulu kan dia tidak ada PC board, sekarang ini dia ada PC board. Jadi PC board seperti yang kita nampak di sini kan, dia ada IC, ada capacitor, ada resistor, ada STR, ada dia punya relay. Jadi di dalamnya ini, dalam satu PC board ini terdapatnya banyak benda-benda elektronik. Jadi itulah makanya kalau kita membuat atau repair icebox yang baru, mesti kita ada asas elektronik. Oke, dalam hal ini kan ada satu customer yang datang sama saya, dia hantar ini satu icebox jenis Panasonic 2 pintu. Icebox ini baru saja 1 tahun 2 bulan dibeli, tapi masalahnya sekarang dia mengatakan bahwa tiba-tiba sahaja icebox-nya ini tidak sejuk. Dan kita buka dan lihat di bagian atasnya masih bersih. Tiada cacatnya, di bawah juga masih bersih dan tiada yang rusak, kena cucuk ke apakah, semua oke. Tapi kenapa dia tidak sejuk? Oke. Sebaliknya sebelum kita teruskan membuat ini, kita tengok dulu dia punya layout ataupun diagram yang terletak di belakang. Oke, yang di tengah-tengah sekali itu adalah PC board. Jadi itulah yang harus kita pelajari kalau kita membuat icebox yang baru. Oke, kenapa? Macam yang seperti saya katakan tadi kan, sekarang ini, oke, kita tengok balik, kita on dulu plug, dan apabila kita on plug, untuk memastikan bahwa supply itu datang atau tidak, yang di atas blower itu masih berpusing dan juga di bawah lampunya menyala. Berarti kalau begini, supply daripada soket masih lagi masuk di dalam icebox ini, cuma motornya tidak berfungsi. Pipingnya masih oke, tiada yang bocor di sana. Tapi masalahnya sekarang ini adalah PC board dia rusak. Tapi kalau kita membuat repair ini PC board, mesti kita pandai menggunakan multi tester. Karena multi tester ini berguna untuk memeriksa apa masalah yang terdapat di dalam PC board itu. Kita mesti tahu di mana tempatnya polarity untuk AC, di mana tempatnya untuk sambungan ohms, itu semua mesti kita tahu. Dan juga kita mesti ada timah, ada soldering iron, ada saku. Tapi saku saya tidak kasih tunjuk, habis saya sebelum saya ambil lagi. Ini kegunaannya untuk memetri benda-benda yang terdapat di dalam PC board icebox itu tadi. Oke, kita tengok sekarang. Seperti yang kita nampak sekarang ini kan, live, neutral, dan earth ini dia bersambung terus dengan PC board. Ini adalah PC board. Itulah dia sambung di bagian PC board. Semua pun bersambung di sana. Jadi kalau PC board ini mengalami kerusakan, tentu sekali current itu tidak masuk ke bagian kompresor. Sekarang ini saya sudah masuk plug dia, tapi saya sudah on, tapi kompresor tidak berjalan. Tapi lampu di dalam icebox ini masih menyala dan kipas juga masih berjalan. Berarti ada masalah bahagian yang supply pergi kompresor. Sebab ini dalam PC board ini banyak bahagian, ada yang pergi kipas, ada yang pergi lampu, ada yang pergi kompresor. Jadi itu dikawal oleh PC board ini. Habis di dalamnya ini ada IC-IC yang mengawal ke semua benda-benda itu. Dan sekarang ini apabila saya periksa, dia punya relay yang supply ke kawasan kompresor telah rusak. Nah, di sini kedudukannya. Relay ini kalau selalunya dia biasa bukan bagian coil, tapi dia punya connection. Yang connection yang daripada supply 230 bagian sana. Dia punya connection itu kalau dia tidak bersentuh, sebab bila coil itu supply, ini coil kan, bila dia ada coil dia supply, jadi dia terus hisap itu bahagian power supply untuk pergi kompresor. Jadi sekarang ini switch dia itu kotor. Jadi tadi saya cucikan saja dan kita try boleh hidup ke tidak. Ini bentuk relay tadi itu
yang tadi itu saya buka. Jadi itu begitulah kalau terpaksa dibuka supaya relay dia itu yang di dalam kita nampak. Untuk memastikan semua ada relay itu dalam keadaan baik atau tidak, kita gunakan times 1 ohms daripada multi tester. Dan jatuhlah pula, rusaklah kalau begini, tambah rusak lah ini. Dan kita periksa dia punya ini untuk dia punya, kalau ada supply dia pernah isap itu besi tadi itu, supaya itu switch dia akan melekat di power supply. Nah, dan sekarang ini kan kita try pasang dulu. Saya ada pasang tadi, saya sudah cuci sama ada hidup ke tidak ini. Sudah pasang pun macam, nah kompresor masih tidak jalan, berarti switch itu masih kotor lagi. Oke, tadi itu relaynya saya tidak cuci, saya terus pasang. Oke, sekarang saya cuci sekejap dan sekarang saya tes bagaimana. Saya sudah cuci tadi, tes sama ada dia berjalan atau dia saya on dulu ini. Nah kan jalan sudah. Kalau begini dia oke sudah ini, sebab dia kita ada dengar kompresor dia berbunyi, berarti itu supply current masuk sudah di kompresor dan kompresor sudah berjalan. Pipe-nya juga sudah panas. Kalau untuk memastikan bahwa icebox ini sejuk atau tidak, atau cukup gas atau tidak, kita sentuh dia punya kompresor dan sentuh pipe-nya itu dan sentuh bagian belakangnya. Kalau ada panas, kita rasa panas, berarti itu sudah oke, sebab bila ada gas yang berjalan dia akan panas, tapi jangan takut, di luar panas tapi di dalamnya sejuk begitu. Bila sampai pergi cooling coil dia sejuk sudah oke. Tengok lampu masih ada kan, tadi itu yang di atas itu kipas pun ada. Nah itu ini dia punya switch masih berfungsi, tapi yang ini switch ini ada switch tiada switch pun sama saja. Ini untuk malam kita nampak dia punya ruang di dalam saja. Nah kalau kita mau kasih kuat dia punya sejuk, itu boleh kasih on, tapi biasanya kita kasih separuh saja lah. Dan itu freeze ya, yang bagian atas itu pun kita boleh laraskan pergi kanan pergi kiri, tapi biasanya pergi setengah pun oke sudah itu. Nah begitu, oke, kasih setengah saja. Sekarang ini saya rasa oke sudah, ini tidak ada masalah. Lagipun kompresornya sudah jalan seperti yang kita nampak begini sekarang. Cuma ini board dia saya belum pasang balik sebab tadi saya tes saja kan. Jadi oke, sekarang oke. Dan masanya sekarang ini kita tes dia, kita tes dulu berapa lama dan kita off dulu lah. Saya sudah off tadi, sekarang saya off, saya pasang cover dia sebab nanti ada benda-benda yang masuk kan. Saya pasang cover dia untuk persiapan kasih prepare masuk balik di tempatnya. Oke, saya on balik. Nah tengok sekarang saya oke, dia panas sudah bagian belakang dan di dalamnya itu memang sejuk itu begini. Nah kan orang cakap susah mau bikin, susah mau repair, tapi yang sebenarnya pakai PC board lagi cepat, sebab kita dapat mengetahui mana kerusakannya. Sama ada kita terus tukar satu PC board ataupun komponen yang setengah saja, mana yang rusak kita tukar pun boleh juga. Oke, untuk memastikan bahwa icebox ini cukup sejuk atau tidak, kita ambil satu mineral, air atau minuman apa saja, kita simpan di dalam dan kita tunggu dia macam 1 jam. Kalau dia dalam masa 1 jam dia air yang kita masuk di dalam itu sudah keras atau membeku, berarti icebox ini sudah oke. Sekarang kita cek 1 jam yang lalu ini, kita tengok kan itu air yang saya masuk itu tadi dia sudah sejuk dan sekarang keras sudah. Dia tidak lagi macam air tapi dia sudah mengeras, berarti icebox ini sekarang sudah oke. Oke, sekian saja perkongsian kita pada hari ini dan kita dapat berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih karena menonton dan please like and subscribe.